semuanya, nama aku Vanessa Nimade. Kali ini akan membahas topik yang sangat-sangat mendalam, yaitu perbedaan agama Hindu, Hindu Bali, dan juga Hindu India. Ketika kita mendengar kata Hindu, yang mungkin kita terbayangkan adalah tradisi keagamaan dari India. Namun Hindu Bali benar-benar sama dengan Hindu India, dan video ini akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Hindu Bali. Setiap kali kita melangkah ke pura, aroma dupa yang menyematkan udara, gamelan yang bergetar lembut di jarak jauh, dan juga mantra-mantra yang terdengar dalam bahasa Sanskerta yang asing namun sakral. Sekilas semuanya tampak seperti agama Hindu-India yang kita kenal dari buku-buku sejarah. Namun jika kita mengerti lebih dalam, ada sesuatu yang sangat berbeda. Di balik kesamaan istilah simbol agama, Bali menyimpan roh yang jauh lebih, sebuah keyakinan kuno Nusantara yang sudah hidup ribuan tahun sebelum India memperkenalkan konsep dewa-dewa mereka ke wilayah Hindu. Apakah agama Bali benar-benar Hindu, atau sebenarnya agama ini hanya menggunakan selimut Hindu untuk melindungi warisan spiritual asli Nusantara agar tidak penelitian, penjajahan lokal, dan pemangku adat di Bali percaya bahwa yang disebut agama Hindu adalah Dharma di Indonesia, terutama di Bali. Bukanlah salinan dari Hindu India, melainkan hasil asimilasi ajaran lokal dengan pengarahan luar. Agama ini lebih tepat disebut sebagai Siwa Buddha Nusantara. Dan sebagian menyebutkan agama Bali mengulah kepercayaan asli yang sudah hidup di tanah ini, jauh sebelum ada pengaruh India. Ada pengaruh luar, masyarakat Bali kuno sudah memiliki sistem kepercayaan tersendiri. Mereka menyembah leluhur yang sudah hilang, percaya pada kekuatan gunung, laut, serta melakukan spiritual pemujaan yang disebut dengan anisme dan juga dinanisme. Agung sudah dianggap suci jauh sebelum ada kata siwa. Para arkeolog menemukan bukti bahwa tradisi pemujaan ruh dan aram di Nusantara sudah berumur ribuan tahun, bahkan sebelum Weda di India ditulis. Truyan Sembiran di Melamuk menampilkan pola ritual kematian dan pengamatan leluhur yang tidak ada kaitannya dengan Hindu India. Mereka justru menunjukkan kesinambungan budaya Austronesia kuno. Jika para Brahma India datang melalui jalan perdagangan dan juga perkawinan pada abad pertama, bukan masyarakat Nusantara yang sudah religius, memiliki bahasa, kalender, dan juga sistem ritual sendiri. Maka terjadilah saling pengaruh. Bukan menyerapkan sepihak, ajaran India menguasakan memperkenalkan konsep karma, dharma, dan juga reinkarnasi. Namun, orang Bali mengubahnya dengan cara sendiri sesuai dengan pandangan dunia lokal mereka. Jadi, ketika India memperkenalkan Siwa, masyarakat Bali melihatnya bukan sebagai dewa asing, mereka sebagai wujud dari yang tertinggi yang sudah mereka kenal. Dan lahirnya agama yang unik, bukan Hindu India, tapi Hindu Nusantara. Pada abad ke-14, setelah kemegahan Majapahit mencapai puncak, gelombang besar Brahmana, pendeta, dan juga seniman berangkat ke Bali. Mereka mengusung ajaran Siwa Buddha, perpaduan antara Hindu dan juga Buddha yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai Nusantara. Inilah kelak yang menjadi fondasi agama Bali yang kita kenal sekarang. Namun yang menarik, dalam ajaran Siwa Buddha Nusantara tidak ada konsep kata absolut seperti di India. Semua orang dianggap memiliki potensi ilahi dan perbedaan derajat hanyalah konteks spiritual dan juga tanggung jawab sosial, bukan sebagai garis keturunan. Nah, sebabnya masyarakat Bali memiliki sistem kasta yang fleksibel, yang lebih mirip struktur adat daripada sistem diskriminatif. Selain itu juga, dalam Siwa Buddha Nusantara, Tuhan juga jauh lebih abstrak dan juga mendalam. Dewa-dewa hanyalah manifestasi dari sumber kekuatan yang tertinggi, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Kisah ini bahkan tidak terkenal dalam teks Hindu India, namun berasal dari bahasa filosofi dari Nusantara. Saat kolonial Belanda menanyakan agama resmi Bali, para pemuka agama akan menjawab Hindu Dharma. Namun sebenarnya yang mereka maksud adalah jalan Dharma Nusantara, bukanlah agama Hindu India secara murni. Dan kita perhatikan dengan jeli, perbedaan antara Hindu India dan Hindu Bali bukan hanya dalam ritual, tapi juga dalam cara pandangan terhadap alam manusia dan juga Tuhan. India, hubungan manusia dan Tuhan bersifat individual dan juga hierarki. Sementara di Bali hubungan itu kolektif dan juga harmonis. Manusia, alam, dan dewa dianggap satu kesatuan. Inilah yang disebut Trihita Karana, konsep Nusantara yang tidak ditemukan dalam teks Weda India.
Selain itu, di India pemujaan terhadap sapi dianggap sakral dan juga mutlak. Sedangkan di Bali hewan yang dianggap suci disebut kerbau dan juga babi, karena memiliki makna simbolik dalam keseimbangan unsur tanah dan juga udara. Hewan Bali disebut cat adalah bentuk persembahan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan juga roh alam. Pemujaan terhadap hewan tertentu. Dari sisi filosofis, Hindu India mengenal Brahman, Atman dan juga Moksa. Sedang ini menekankan karma, karmpara, tabang asi dan juga trikaya parisuddha. Nilai-nilai moral lokal yang menekankan kesalahan sosial bukan pencapaian spiritual. Jadi walaupun istilahnya sama, makna dan filosofi juga dilokalkan. Agama Hindu bukan cabang dari India, melainkan hasil proses spiritual Nusantara yang menggunakan simbol dan bahasa India untuk menjelaskan dirinya. Saya tidak sadar kalau agama di Bali adalah satu sistem kerajaan Nusantara yang kuno masih hidup hingga saat ini. Sementara kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, Kalimantan kehilangan akar spiritual lamanya karena pengaruh luar. Bali menemukan pengungkapan jiwa di balik istilah Hindu Dharma agar tetap diakui dan tidak ditutup. Agama Bali mempertahankan struktur ritual pelapis yang hanya berbicara tentang dewa-dewa, tapi juga hubungan dengan manusia, leluhur, dan juga unsur alam. Alasan setiap rumah di Bali memiliki sanggah atau tempat pemujaan keluarga. Agama ini bersifat turun-temurun dan juga pribadi, bukan hanya sekedar ajaran kitab. Lebih dalam lagi, dan pemangku dan pendeta Bali meyakinkan bahwa dunia ini memiliki sisi skala dan juga niskala. Kedua dunia ini harus dijaga agar selalu seimbang. Ketika keseimbangan ini terganggu, muncullah bencana. Ini sangat mirip dengan pandangan kosmologi astronesi kuno, jauh sebelum Veda dan Upanishad dikenal. Di Bali ada bentuk tertua dari spiritual Nusantara yang berhasil bertahan di tengah arus besar perubahan dunia. Di balik keinginan dan tersimpan rahasia besar tentang bagaimana sebuah peradaban lokal jiwanya tetap Nusantara. Ia adalah hasil kecerdasan spiritual leluhur. Inilah Hindu yang lahir di bumi Nusantara. Agama yang tidak meniru, tapi mengajarkan bagaimana kepercayaan bisa hidup berdampingan dengan kearifan lokal, dan pada akhirnya sebagian patah tua Bali berkata, Sira Henaya, ia adalah ada namun tak terlihat. Begitu agama Bali terlihat seperti Hindu, tapi dalam hidup roh kuno Nusantara yang tidak pernah mati. Sekian penjelasan saya, moga bila ada kata-kata, saya ucapkan terima kasih.